Katerasaken sambutan salajengipun inggih punika sambutan saking Bapak Kepala Desa Lajer, Bapak Purwadi, wekdal saha bangkinan kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat sewilayah Desa Lajer, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Yainuddin dari Grobogan yang kita tunggu-tunggu maitu hasanahipun, yang kami hormati Bapak Kiai Habib selaku Imam Masjid Desa Lajer, yang kami hormati Bapak Kiai Saifuddin, yang kami hormati Ustadz Mansur selaku pengasuh TPA apa nggih Pak? TPA apa? Oh nggih, Janatun Naim ya. Nggih. Dan yang kami hormati Bapak Ibu semua masyarakat Desa Lajer. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua bisa menghadiri acara Khatmil Quran dan peringatan Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapat syafaat dari beliau mulai di dunia dan di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemerintahan Desa Lajer tentunya mengucapkan terima kasih, mengapresiasi yang sebesar-besarnya bahwa di TPA ini telah menciptakan generasi untuk masa depan, yaitu belajar membaca Al-Quran gitu ya. Kami sangat terima kasih. Ini juga tugas Bapak Ibu sekalian, bahwa generasi-generasi kita diwajibkan untuk bisa baca Al-Quran, apalagi nyampe khatam. Bagaimana bangganya kita sebagai orang tua. Tentu patut kita teruskan ya. Banyak sekali tugas Bapak Ibu, anak-anak kita untuk bisa dititipkan di Pak Ustadz ya, TPA, TPI, pondok pesantren, itu tugas kita sebagai orang tua. Karena apa? Generasi-generasi penerus adalah tabungan masa depan kita, tabungan orang tua kita untuk nanti di Yaumul Qiyamah. Dia yang akan mengirim doa kita. Bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak itu adalah hasil kita. Ya. Maka dari itu biarpun anak-anak kita itu dititipkan di pesantren, ya, di TPA, TPI, tentunya kita tetap harus mengawasi. Ngoten nggih. Jangan dibiarkan, sing penting wis tak titipno ngene Pak Ustadz Mansur, engko sing didik Pak Ustadz Mansur. Apalagi para kiai telah sering menyampaikan bahwa peran ibu untuk anak itu adalah sangat besar sekali. Nggih, sering Pak Habib itu menyampaikan bahwa doa ibu untuk anak itu adalah yang paling mujarab, yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mohon ibu-ibu untuk diingat. Jadi ini doa ibu untuk anak itu mengalahkan doanya 1000 wali. Ya, maka perilaku dari anak-anak itu tergantung perilaku atau apa yang diajarkan dari ibu untuk anaknya.
Bapak Ibu yang kami hormati, apalagi ini juga peringatan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, tentunya Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti perilaku atau suri teladan yang baik dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali ya perilaku-perilaku Nabi kita, sunah-sunah yang bisa kita contoh. Ya satu, pertama yaitu kita mendidik anak wajib untuk kita titipkan ke pesantren atau tempat-tempat pembelajaran Al-Quran. Kemudian untuk Bapak Ibu juga di masyarakat perlu kerukunan, kebersamaan tentunya lewat jamaah-jamaah yang ada di wilayah RT masing-masing. Itu perlu kita ikuti. Okay. Kemudian juga dari perilaku Nabi kita dalam berbicara pun beliau santun, ya, lemah lembut. Nah itulah, itu yang sulit kita contoh. Tapi mudah-mudahan mulai malam ini kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua masyarakat di Salajer bisa meniru apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk pemerintahan seluruh Indonesia mulai hari ini itu ada pendataan ulang. Pendataan namanya registrasi sosial ekonomi, nanti yang akan dilaksanakan di Salajer mulai tadi sampai tanggal 14 November. Maka dari itu nanti ada petugas datang ke rumah panjenengan satu persatu ditanyain semuanya akan didata, tidak yang kaya atau miskin. Tapi nanti koordinasi dulu sama Pak RT, ini benar warganya tidak, ini ya atau sudah meninggal atau gimana, nanti perannya Pak RT itu memberi penjelasan. Setelah komplit, ya, warga jenengan komplit, baru petugas itu mendatangi dari rumah ke rumah. Semuanya ditata, termasuk mempunyai apa, mempunyai motor, mempunyai mobil, mempunyai tanah pertanian, tanah karasan, itu semuanya nanti akan didata. Kenapa? Karena itu panjenengan sudah tahu bahwa mulai dari dulu bantuan itu tidak pernah memuaskan masyarakat. Akeh do iri, kata dia. Sing sugih ana sing entuk, sing ra duwe ora entuk. Lah itulah gejolaknya seperti itu dengan pemikiran masyarakat bahwa itu adalah rekayasa dari perangkat desa, termasuk rekayasa Pak Kadus atau Pak RT. Ora do nyalahno Pak Lurah to. Nggih kula reti mboten do nyalahno Pak Lurah, sing disalahno mesti Pak RT karo Pak Kadus. Kula mesake endi sing dulure Kadus, endi sing dulure Pak RT mesti do entuk bantuan. Ngoten niku nggih. Itu enggak cuma di Salajer aja, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pasti berpikiran seperti itu. Tapi alhamdulillah semua kepala desa se-Indonesia itu dari tahun 2017 itu menginginkan data itu diulang. Dan akhirnya ini turun tahun 2022 dan perangkat pun sekarang tidak diikut sertakan dalam mendata. Jadi nanti benar-benar netral. Pendataan benar-benar netral itu tergantung panjenengan. Nanti diukur luasnya berapa, rumahnya, terus dindingnya nggo dinding opo, terus atapnya seperti apa. Lah terakhir nanti jenengan rumahnya dipoto. Lah terus kok iki didata semua. Dan nanti data itu dikirimkan ke BPS. Namanya BPS itu yang menangani masalah semua data yang ada di Indonesia. Nah, dari dinas-dinas itu nanti ngambilnya, misalnya mau dapat bantuan dinas sosial ngambilnya dari BPS, Badan Pusat Statistik namanya itu, untuk mengumpulkan data-data masyarakat. Kemudian dari kesehatan misalnya mau ngasih BPJS di Salajer 1000, lah nanti diambil 1000 yang terendah, 1000 yang termiskin. Kenapa? Karena itu enggak semuanya, pasti enggak semua akan diberi bantuan, biarpun masyarakat di Salajer itu merasa miskin atau merasa tidak mampu. Rata-rata soalnya nak pengen untuk bantuan itu rumangsa ora
mampu, nggih lho. Tapi salah, wong ki sing gagah rumangsa mampu. Nak kebutuhan akeh mesti Gusti Allah ngeki akeh itu prinsip. Tapi nak kebutuhane sithik kanggo kae nggo heman lho. Kok dikeki gopo lho kanggo kae nggo heman kanggo awake dhewe cukup. Nggih lho. Kalau kita kebutuhannya banyak pasti Allah ngasih rezeki yang banyak. Itu prinsip. Prinsip hidup itu seperti itu. Ya, alhamdulillah nanti mulai besok mohon nak jenengan kok duwe lemah ngaku ora lemah ya engko tanah yang didata kok enggak ada yang punya. Berarti engko lemahe Pak Lurah kabeh. Gitu. Lho orang ngaku ngerti ini kan apa? Desa Leder banyak. Banyak punya tanah. Tanahnya luas tapi rumahnya gak diopeni. Gini betul? Banyak sekali yang seperti itu. Sing mangane pas-pasan, omahe ketok magrung-magrung lek. Ya, karena itu mengutamakan kesehatan, rumah sehat. Ya, itu makanya bingung sing datai. Jadi kadang ini gak kesalahan dari yang data, kesalahan dari yang punya lu. Lamanya terus-terus ngomong gak duwe ngerti omahe lah melas lah akhirnya dapat bantuan. Nah, seperti itulah dan nanti ini semua misalnya tanahnya berapa nanti yang masalah harga segala NJOP namanya itu nanti dari DWKAD. Misalnya motornya ini lah nanti ada yang mengira-ngira sendiri motornya bukan yang mengira-ngira nanti yang data. Karena yang data itu udah pilihan dari masyarakat Desa Lajer sebanyak 13 orang. Satu orang nanti 3 RT, wilayah 3 RT dan nanti ada pengawas dan kemudian nanti beberapa hari nanti dari BPS nanti juga datang untuk mengawasi itu. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat Desa Lajer bahwa ini adalah udah musimnya musim hujan ya, pergantian musim masih banyak warga yang sakit-sakitan, ya mohon untuk dijaga kesehatan ya, makan yang teratur. Nah, tentunya apalagi sekarang sudah tahu bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sehat gitu. Tiap bulan dikai beras, kok orang gizi jeh dikeni apel gitu. Jeh dikeni jeruk jarene tapi nak kula wonten ngoten niku kula malah ndelik. Soale wedi kok nak dodimu. Gitu. Tapi alhamdulillah semenjak saya nggih menerima amanah dari panjenengan, alhamdulillah masyarakat Lajer iki do nrimo kabeh. Ora ana sing demo, alhamdulillah dereng nate didemo masalah bantuan paling tangklet Pak kula kok mboten entuk, sing mriko kok entuk, paling kula ditekoki ngoten niku. Ya mudah-mudahan tahun depan dapat ada penambahan itu. Akhirnya saya bilang ke Pak Adus untuk kalau ada penambahan tolong itu diutamakan, coba disisir lagi untuk orang-orang yang sekiranya tidak mampu tapi layak untuk mendapatkan bantuan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon mulai besok kalau ada petugas datang ke panjenengan mohon untuk bisa dijawab sejujur-jujurnya ya. Termasuk saya pun nanti juga akan didata semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.